Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmi Putri Syawalia dengan NIM 1513619010 akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Alat Pendeteksi Asap Rokok pada Ruangan Menggunakan Sensor MQ2. Pokok bahasan yang saya bahas di sini yaitu ada latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, deskripsi teori, kerangka berpikir, hipotesis, langkah-langkah penelitian, dan metode penelitian tahap 1. Latar belakang penelitian. Pada kehidupan sehari-hari, perokok banyak dijumpai di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, sangat banyak kerugian yang ditimbulkan oleh asap rokok, dan asap rokok itu sendiri juga dapat mengganggu orang yang berada di sekitar kita. Selain mengganggu, asap rokok juga dapat merugikan kesehatan kita. Rokok sudah menjadi bagian semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak yang belum cukup umur, anak-anak muda, orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan manula. Tentunya, asap rokok sangat mengganggu lingkungan di sekitarnya bagi orang yang tidak merokok. Menurut para ahli, asap rokok lebih berbahaya bila dihirup oleh orang yang tidak merokok. Rokok akan menghasilkan asap rokok sebagai hasil dari tembakau yang dibakar sehingga dapat mengganggu orang yang tidak merokok. Karena faktor buruk yang dibawa oleh asap rokok, pada daerah tertentu terdapat larangan yang tidak memperbolehkan seseorang untuk merokok. Misalnya, pada rumah sakit, bioskop, ruangan ber-AC, dan di tempat lainnya. Hal tersebut dilakukan agar asap yang ditimbulkan tidak mengganggu orang lain yang berada di sekitarnya. Dalam kurun waktu yang singkat, perkembangan teknologi melaju dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi yang pesat ini turut membantu memudahkan manusia dalam menciptakan suasana kehidupan dengan mudah. Perkembangan teknologi tersebut banyak terdapat alat-alat canggih yang bekerja secara otomatis. Salah satu alat yang dibutuhkan manusia adalah sebuah sistem alat yang dapat mendeteksi asap rokok di dalam ruangan dengan menggunakan sensor asap rokok yang dapat memberitahukan adanya para penghuni yang sedang merokok. Tujuan sistem pendeteksi asap rokok adalah untuk mendeteksi asap rokok di ruangan sehingga perokok dapat diberikan teguran atau peringatan untuk tidak merokok di ruangan tertentu. Ruangan yang bebas asap rokok atau istilah KTR, kawasan tanpa asap rokok, tersebut memang sangat diperlukan guna kesehatan sebuah ruangan termasuk lingkungan dan sekitarnya. Sebuah terobosan baru diperlukan untuk membuat pemberitahuan kawasan tanpa asap rokok yang lebih efektif, yaitu dengan sebuah alat yang dapat mendeteksi adanya asap rokok serta tanda peringatan adanya asap rokok dan dilengkapi dengan penanganan atau pembersihan lingkungan sekitar dari asap rokok tersebut. Suatu alat yang dapat memberikan peringatan adanya asap rokok sekaligus penanganan tentu berbasis kecerdasan buatan dan mikroelektronika, karena perkembangan dunia elektronika dan komputer saat ini sudah sangat pesat. Tujuan utama dalam pembuatan alat yang dapat mengontrol dan berpikir sendiri mampu membantu manusia dalam memperoleh informasi, kenyamanan, dan keamanan. Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis padukan untuk merealisasikan penelitian berjudul Alat Pendeteksi Asap Rokok pada Ruangan Menggunakan Sensor MQ2. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk proposal penelitian sebagai berikut. 1.
bagaimana cara merancang sebuah sistem yang mampu mengontrol kadar asap rokok di dalam ruangan. 2. Bagaimana kinerja sensor MQ2 sebagai alat pendeteksi asap rokok pada ruangan. Kemudian, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu 1. Merancang alat pendeteksi asap rokok pada ruangan, dan yang kedua, mengetahui kinerja sensor MQ2 yang digunakan sebagai alat deteksi asap rokok pada ruangan. Kegunaan hasil penelitian yaitu diharapkan dapat membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan mengurangi masuknya asap rokok ke dalam ruangan, sehingga mengurangi tercemarnya polusi udara akibat asap rokok yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Selanjutnya, deskripsi teori, yaitu yang pertama ada asap rokok. Asap rokok merupakan klastogen, yaitu material yang dapat menyebabkan rusaknya kromosom. Selanjutnya ada 3 bagian rokok yang paling berbahaya, yakni nikotin, 2 karbon monoksida, dan yang ketiga tar. Bahaya rokok terhadap kesehatan, yaitu rokok dan asapnya mempunyai dampak yang buruk bagi kesehatan, tidak hanya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga bagi perokok pasif yang hanya ikut menghirup asapnya saja. Kemudian, mikrokontroler AVR Atmega. Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumentasi dan kendali. Power supply. Power supply adalah alat elektronika yang menyimpan dan menyalurkan energi listrik untuk perangkat elektronika lainnya. Lalu, sensor. Sensor MQ2 adalah komponen elektronika yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas di rumah atau pabrik, misalnya untuk membuat rangkaian elektronika pendeteksi kebocoran LPG. MQ2 berfungsi untuk mendeteksi keberadaan asap rokok di udara. Selanjutnya, blower. Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang dialirkan dalam suatu ruangan tertentu, juga sebagai pengisapan atau pemvakuman udara atau gas tertentu. Lalu ada buzzer, merupakan sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Dan yang terakhir, LCD, merupakan suatu media penampil data yang sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya. Berikut ini ada gambar-gambarnya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di sini ada flowchart dan blok diagram alat. Hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, peneliti mensubstitusikan ke dalam alat pendeteksi asap rokok pada ruangan yang ditujukan untuk mengurangi polusi udara dari asap rokok yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Alat ini terdiri dari sensor MQ2 sebagai pendeteksi keberadaan asap rokok, mikrokontroler Atmega 8 sebagai pengendali input dan output, LCD untuk menampilkan tulisan adanya asap rokok yang terdeteksi, buzzer sebagai suara peringatan
apabila terdeteksi asap di dalam ruangan, dan kipas sebagai penetral atau pembersih udara. Ketika di dalam sebuah ruangan memiliki kandungan asap, maka sensor MQ2 akan mengeluarkan sinyal berupa perubahan kadar asap. Jadi, pada saat terjadinya perubahan nilai kadar asap yang berakibat dari adanya kandungan gas asap yang ada di sekitar sensor MQ2, pada saat kadar lebih dari 10, maka akan menghidupkan kipas sebagai penetral atau pembersih udara dari asap rokok. Dan ketika kadar asap di bawah 10, maka kipas akan mati. Langkah-langkah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian research and development. Menurut Sugiono, metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Langkah-langkah dalam penelitian R&D yakni sebagai berikut. 1. Potensi dan masalah. 2. Mengumpulkan informasi. 3. Desain produk. 4. Validasi desain. 5. Perbaikan desain. 6. Uji coba produk. 7. Revisi produk. Ke-8. Uji coba pemakaian produk. 9. Revisi produk. Dan yang ke-10, pembuatan produk massal. Metode penelitian tahap 1. Yang pertama, populasi sampel sumber data. Adapun lokasi penelitian adalah Starbucks Coffee, Jalan Paus nomor 88, RT 1 RW 8, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13.220. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama, observasi, kedua, wawancara, dan yang ketiga, studi pustaka. Selanjutnya, instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu sensor MQ2, LCD, power supply, buzzer, blower, rangkaian microcontroller Atmega 8, rangkaian LCD, rangkaian sensor MQ2, rangkaian buzzer, dan rangkaian kipas. Analisis data. Data yang telah terkumpul dari hasil pengumpulan data harus segera diolah dan dimaknai sehingga segera dapat diketahui apakah tujuan penelitian sudah tercapai atau tidak. Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Penggunaan teknik analisis data dalam penelitian hendaknya disesuaikan dengan rancangan penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis data research and development, yang mana analisis ini tidak hanya secara kuantitatif, biasanya juga menggunakan data kualitatif yang membutuhkan analisis yang berbeda untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkannya. Perencanaan desain produk. Produk yang akan dihasilkan yaitu berupa alat pendeteksi asap rokok pada ruangan dengan menggunakan sensor MQ2, di mana desainnya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya validasi desain, yaitu gambarnya seperti yang terlihat pada berikut ini.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.